dari kita. Sebuah kasus pembunuhan sadis disertai pemerkosaan terjadi di wilayah hukum Kalimantan Selatan. Polisi pun mencoba menganalisa siapa pelaku kejahatan ini. Akhirnya muncul nama orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan. Perburuan terhadap pelaku pun dilakukan ke wilayah Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kamu siapa namanya? Surdi. Surdi alias? Ada. Tiga orang setiap hari di kampung siapa? Di kampung ah? Nah ini ya, Jam, Ulun. Kamu orang menginap di kampung Ulun, mau di kampung? Itu. Siapa? Itu. Kamu keluarga berapa orang? Saya sepupu aja. Sepupu. Kamu berapa saudara? adik kakak berapa orang? Ini bertiga. Banyak. Kamu jelaskan diri kamu. Ulun jangan bertiga. Siapa? Adik Ulun melangkayan sana. Siapa? Namanya siapa disebutkan? Namanya Lepas topimu lepas. Hana. Lalu siapa lagi? Kamu. Hana kemarin binian. Binian. Lalu? Pamong tadi. Pamong itu siapa? Biasanya panggilannya? Panggilannya itu Yudi. Dari interogasi singkat yang dilakukan, polisi mendapat keterangan kalau pelaku pembunuhan berjumlah 7 orang. Inilah 2 dari 7 pelaku pembunuhan yang disertai pemerkosaan yang ditangkap polisi medio Februari lalu. Namanya Muhdi dan Ido yang sehari-hari bekerja sebagai pencari kayu di hutan Loksado. Bersama komplotannya yang lain, Muhdi dan Ido membunuh 4 orang korbannya yang terdiri dari seorang wanita makelar kayu dan anaknya, serta 2 orang kerabat korban. Peristiwa penemuan mayat di sebuah kebun karet di desa Loksado ini memang sempat membuat geger warga setempat. Dari hasil identifikasi aparat kepolisian, keempat mayat korban pembunuhan ini diketahui masing-masing bernama Marsiah dan anaknya Ahmad Saudi, serta 2 saudaranya Ahmad Hifni dan Abdul Lianor. Saat ditemukan, kondisi mayat yang sudah mulai membusuk ini cukup mengerikan. Marsiah mengalami luka sabetan senjata tajam di leher, paha, dan lutut, serta kedua tangannya putus. Sedangkan anaknya, Ahmad Saudi, mengalami luka bacok di bahu kiri dan paha kanan, serta tulang iganya putus. Sementara itu yang paling parah, Ahmad Hifni, kepala dan kedua tangannya putus, serta luka bacok di wajah, pinggang, dan bokong. Sedangkan Abdul Lianor mengalami luka bacok di bagian pinggang, perut, tangan, dan bahu, serta luka tusuk di dada kiri dan ibu jari kaki putus. Ironisnya, berdasarkan hasil otopsi pihak kedokteran, ternyata sebelum dihabisi, Marsiah lebih dulu diperkosa oleh para pelaku.
Sebenarnya apa motif para pelaku melakukan pembunuhan sadis ini? Dan apa hubungan antara para pelaku dengan keempat korbannya? Jangan dari kita. Dari kita. Jangan dari kita. Ini rumah PSK. Ini punya 2 rumah. Ini 1, ini 2. Ini dalam 1 rumah ini ada Mudi, ada Arno. Ini Kardayang. Iya, Kardayang. Kan 2 PSK. Polisi masih punya pekerjaan rumah untuk menangkap 5 pelaku lain dalam kasus pembunuhan disertai pemerkosaan di area perkebunan karet Desa Loksado, Kalimantan Selatan. Berdasarkan keterangan Muhdi dan Ido, 2 pelaku yang lebih dulu tertangkap, polisi berencana menggerebek sebuah rumah yang disebut-sebut sebagai markas para pelaku pembunuhan ini. Walaupun kita sudah turun, Bapak harus tetap standby sampai besok pagi. Lihat situasinya, reaksi dari atas. Aparat kepolisian Resort Hulu Sungai Selatan pun menurunkan kekuatan penuh dalam operasi ini. Lokasi yang dituju ternyata cukup jauh. Jalannya pun sulit dilalui. Butuh waktu 3 jam untuk sampai di lokasi. Mendekati lokasi, jalan pun semakin sulit. Terpaksa perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Sampai akhirnya polisi tiba di sebuah rumah panggung yang diduga kuat sebagai markas para pelaku. Penggeledahan pun dilakukan. Ini kendar. Ada orangnya berarti. Dari kolong rumah ini, polisi menemukan 4 unit sepeda motor milik para pelaku. Penggeledahan dilanjutkan ke bagian dalam rumah. Kopi-kopi. Kalau ada bekas-bekas gelas. Di sini, polisi menemukan tas milik korban. Tak hanya itu, ditemukan pula sebilah parang yang diduga kuat digunakan oleh pelaku untuk menghabisi korban. Polisi kemudian menyasar rumah berikutnya yang juga diduga sebagai tempat berkumpulnya para pelaku. Luruh. Saat dilakukan penggeledahan, di dalam rumah terdapat sebuah ruangan. Terlihat ada tumpukan kain di ruangan ini. Satu persatu tumpukan kain dibuka.
Dan ditemukanlah 2 unit sepeda motor yang ternyata milik korban. Jangan dari kita. Ada dari kita. Ada lagi nih. Ini aja. Bayangannya apa di bawah? Sayangnya, 5 pelaku yang menjadi target operasi tidak ditemukan. Diduga mereka sudah melarikan diri ke dalam hutan pegunungan Meratus sebelum polisi datang. 5 pelaku yang hingga kini masih diburu polisi, masing-masing Harno alias Mapikir yang merupakan otak pelaku pembunuhan, Dayang alias Majaksa, Marucau alias Rucau, Yudi alias Pamong, dan Masunti alias Pang Inam. Inilah 6 unit sepeda motor, senjata tajam dan 1 buah tas yang dijadikan sebagai barang bukti hasil kejahatan para pelaku pembunuhan. Alat yang digunakan oleh pelaku saat melakukan pembunuhan. Ini alat saudara tersangka MD. Kemudian parang ini juga digunakan pelaku yang masih kita kejar. Untuk inisialnya HN. Kemudian ini barang milik korban, 1 buah anting. Kemudian ini timbangan yang akan rencananya digunakan untuk menimbang kayu garau tersebut. Kemudian ini tas bekas 1 luka bacok yang mengenai badan korban. Ini milik korban atas nama Marsia. Motif pembunuhan ini sendiri adalah perampokan yang sudah direncanakan. Saat itu, Harno alias Mapikir, pelaku yang masih buron, memancing Marsia yang merupakan maklar kayu untuk bertransaksi kayu gaharu. Sesampainya di lokasi kejadian, para pelaku langsung menghabisi korbannya. Hingga kini, polisi masih meminta keterangan dari tersangka Muhdi dan Ido soal keberadaan 5 pelaku lainnya. Saat peristiwa itu terjadi, Muhdi ikut memperkosa korban Marsia. Ia mengaku mendapat giliran ketiga. Selesai membunuh lakukan mengambil tas. Terus? Jangan dari kita. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Muhdi, Ido, dan 5 rekannya yang lain memang tergolong sadis. Bagaimana tidak, para pelaku nyaris memutilasi 1 dari 4 korbannya. Bukan cuma itu, salah satu korban bahkan sempat diperkosa secara bergiliran. Motor milik korban itu rencananya mau dijual atau mau digunakan sendiri? Kepada polisi, Muhdi, salah satu pelaku, mengaku kalau perbuatan keji yang dilakukannya atas perintah Harno alias Mapikir yang juga adik kandungnya. Kalau membawa korban itu Pak, terus ke hutan itu, sampai di hutan, ujar Harno, apabila ulun bantuk, timpas saja, jaksa yang membunuh yang ikam timpas, korbannya mana? Jaksa dulu yang menimpasnya Pak. Terus ikam? Terus yang lelaki yang nolong. Lakiannya pakai jaket warna biru. Warna biru. Ikam timpas di bagian mana? Bagian sini. Leher. Berapa kali? Sekali.
Bejatnya lagi, korban atas nama Marsiah diperkosa secara bergiliran sebelum akhirnya dibunuh. Dan Muhdi ikut andil dalam pemerkosaan tersebut. Diperkosa. 4. Giliran yang pertama, kedua, ketiga? Keempat. Ketiga. Selesai membunuh lakukan mengambil tas. Terus? Ipah mengambil tas itu, mengambil HP. Habis itu ada lagi pergi bulik. Bulik. Sementara itu, Ido mengaku juga diajak oleh Harno dalam aksi perampokan yang disertai pembunuhan dan perkosaan ini. Dan ia sempat mengasah parang yang digunakan untuk membunuh korban sehari sebelum kejadian. Atas peristiwa ini, Ido diberi imbalan uang tutup mulut oleh Harno. Belum kan menyesal kalau menerima tuh uang 600 itu. Sudah terpikir, sudah liwat. 600 itu supaya jangan pada keluar. Pada keluar kamu subali bila dilaporkan. Kita aja Pak. Siapa yang macam dari itu? Ya harus itu. Oh. Rasa penasaran kemudian menggiring kami untuk melihat langsung seperti apa suasana lokasi kejadian saat itu. Kami pun diantar oleh anggota kepolisian setempat dengan senjata lengkap. Pertama kali kita temukan di sini adalah jenazah dari korban atas nama Muhammad Lianur. Kemudian kita bersama anggota saya dan juga warga kita coba telusur lagi di mana asal bau yang lainnya. Karena di sekitar sini baunya sudah sangat menyengat. Nah, kemudian kita coba turun ke arah sana dan kita temukan korban kedua atas nama Ahmad Hipni dengan posisi tengkurap. Sama untuk kondisi mayat sudah mulai membusuk juga. Rumah di Desa Muara Rintis, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Barabai, Kalimantan Selatan ini adalah tempat tinggal korban Marsiah dan anaknya, Ahmad Saudi. Kini tinggal Marzuki dan anak keduanya yang tinggal di rumah ini. Bagi Marzuki, Marsiah merupakan istri yang aktif membantu suami mencari nafkah. Marsiah kerap menjadi makelar apa saja, termasuk kayu gaharu, demi menopang ekonomi keluarga. Kepada kami, Marzuki menuturkan bagaimana saat istrinya pergi meninggalkan rumah untuk membeli kayu gaharu saat itu. Tiba-tiba kan pelaku ini handphone kan, katanya ada barang. Itu iya seperti gaharu tadi kan, ada barang. Nah bisa katanya ibu naik ke Loksado kan, biar ibu bisa, kata ibu kan bisa aja kalau mau nunggu sekitar 4 jam. Kita sudah sampai di sana, sudah ketemu sama orang yang menelpon kan, cuman katanya tuh orangnya banyak, sekitar 12 orang. Setelah itulah ibu lalu dibawanya kan istilahnya, katanya kita melihat barang kan di rumah saja. Nah setelah itu kan ada kontak lagi kita. Sampai hari Kamis nggak ada kontak, hari Jumat nggak ada. Sampai seterusnya kan nggak ada kontak lagi. Menanggapi kasus ini, kriminolog Ahmad Ratomi mengatakan alasan dibunuhnya 4 orang korban semata-mata karena pelaku tidak ingin kalau aksinya ini terbongkar. Karena kalau misalnya dia tidak sampai membunuh, maka di situ dia akan ada bukti. Ya, bukti saksi itu dia akan menjelaskan siapa pelakunya. Apapun alasannya, perbuatan yang dilakukan oleh 7 orang pelaku sangatlah keji dan di luar batas kewajaran manusia normal. Kita bisa menerapkan pasal 340 yaitu pembunuhan berencana. Selain itu bisa kita yuntokan juga ke pasal 339 ya, pembunuhan dengan maksud untuk menguasai barang. Kemudian yang kita yuntokan juga ke pasal 365 ayat 4, yaitu melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
Kemudian di sini juga kita yuntukkan ke pasal 285 yaitu pemerkosaan. Jadi kalau kita lihat dari pasal yang sudah kita terapkan ini, kami juga berharap bahwa ancaman hukuman di sini kan disebutkan adalah hukuman mati. Demi sebuah uang, rasa kemanusiaan seseorang terkadang hilang. Akal sehat tak lagi digunakan, sehingga perilakunya melebihi binatang.